dipersilahkan untuk nanti jika ada pertanyaan boleh diberikan di kolom chat ke semua orang atau bisa personal chat kepadaku, nanti akan aku bawakan dan sampaikan. Kepada Dokter Maria mungkin bisa dimulai slide-nya juga. Oke, terima kasih Liza ya. Liza kan? Ya. Sebelum tadi yang lain udah memperkenalkan diri, saya mungkin harus memperkenalkan diri ya Liza ya. Benar, Dok. Nama saya Dr. Maria Irawati Simanjuntak. Saya angkatan 89 FKUI. Di atas kamu berapa tahun tuh Liza? 89. Saya lulus dokter umum tahun 95. Saya seorang internis, tapi internisnya saya dari FK Undip. Sekarang saya bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Jakarta. Saya seorang pegawai negeri Pemprov DKI. Sudah berkeluarga, anak saya 2. Kasih bocoran nggak ya? Oh, iya. Ya, suami saya mungkin beberapa udah kenal, Dr. Yusak. Dia lulusan FK Trisakti tahun angkatan 86. Jadi dia bekerja sebagai dokter swasta di Rumah Sakit Siloam Lipo Karawaci. Oke, perkenalan dari saya cukup ya. Nah, sekarang berarti saya share screen ya. Ini agak-agak kurang profesional ya teman-teman. Iya, nggak apa-apa Dok. Boleh di-share screen dulu. Oke, ya. Saya dikasih judul Compassion and Professionalism. Benar kan, Liza? Iya, Dok. Oke. Nah, ya. Orang tuh compassion versus professionalism atau and ya. Kadang orang bilang semakin kamu berbelas kasihan, semakin kamu sulit untuk profesional. Ada yang bilang jangan terlalu berbelas kasihan, nanti kamu profesionalismenya terganggu. Sebaliknya, ada yang semakin profesional tapi semakin compassion-nya berkurang. Ya. Apakah benar begitu? Terus bagaimana dengan kita gitu ya? Sampai kadang ada orang yang jadi takut semakin kompeten, takut semakin profesional karena dia takut belas kasihannya berkurang gitu ya. Oke, nanti kita belajar yang Tuhan mau tuh bagaimana sebenarnya. Apakah compassion-nya cukup sedang-sedang saja atau profesionalnya cukup sedang-sedang saja supaya seimbang atau bagaimana? Dulu waktu saya baru lulus dari internis, oh ya, kita belum berdoa ya untuk firman Tuhan. Kita sebelum firman Tuhan kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, yang kudus, yang sudah memanggil kami untuk menjadi anak-anak Tuhan, yang telah memanggil kami untuk menjadi teman sekerja Tuhan di dunia medis. Kami bersyukur buat kesempatan pada malam hari ini. Bersyukur kalau kami walaupun berjauhan satu sama lain, tapi kami merasakan Allah hadir, berada bersama-sama dengan kami. Allah kasih Kristuslah yang telah mempersatukan kami. Tuhan, tolonglah kami, khususnya hamba-Mu ini, dengan segala kelemahan dan keterbatasannya, dengan segala ketidaklayakannya, biarlah Tuhan boleh menguduskan dan melayakkan, agar apa yang di-sharingkan pada malam hari ini, boleh memberkati kami, tiap-tiap kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh berkenan bekerja pada tiap-tiap pendengar pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mempersilakan Roh-Mu bekerja di antara kami, berbicara, dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita lanjutkan aja dulu ya. Oke. Nah, apa sih bedanya compassion? Apa itu empati? Kita mulai dari definisi dulu. Kita mulai dari definisi compassion. Apa bedanya dengan simpati? Dulu saya ingat ya, waktu saya koas zaman dulu, mungkin dulu orang-orang agak ragu apa itu empati, apa itu simpati. Jadi dulu saya diajarin ya, jangan terlalu terlibat secara emosi terhadap pasien.
itu akan membuat kamu sulit untuk profesional. Itu saya ingat salah satu dosen pernah bercerita begitu ya. Sehingga waktu saya belajar compassion, ternyata di tulisan-tulisan yang bukan tulisan kekristenan juga disebut-sebut bahwa compassion dan profesionalisme dalam dunia medis itu penting gitu ya. Sebenarnya apa sih bedanya? Nah, saya coba cari di kamus ya. Simpati itu adalah understand what the person feeling. Ya, sedangkan empati feel what a person is feeling, bisa merasakan. Kalau simpati dia mengerti. Itu contohnya begini, seorang bos karyawannya orang tuanya meninggal, lalu dia minta izin untuk izin selama seminggu karena harus mengantarkan jenazah orang tuanya ke kampung. Nah, si bos ini yang mengerti perasaan anaknya, anak buahnya ini, dia mengizinkan. Tapi secara emosi dia tidak terlibat, dia tidak ikut merasa sedih, tapi dia mengerti sebagai anak dia punya kewajiban untuk memakamkan orang tuanya. Nah, itu simpati, ya. Cuma sekedar mengerti perasaan dari seseorang. Nah, empati itu apa? Empati itu bisa merasakan apa yang orang rasakan. Ini mungkin contohnya seperti ini. Kalau bos tadi kan dia tidak empati, dia cukup hanya mengerti. Jadi kita sebut simpati. Nah, kalau empati misalnya orang tua dari sahabat karib kita, atau enggak dari pacar kalian ya, pacar kita, misalnya saya zaman dulu, atau enggak sahabat dekat meninggal. Nah, kita bisa merasakan kesedihannya. Dia sampai enggak mau makan. Jadi kita jadi ikut bisa merasakan bahwa dia sedang sedih, lalu kita datang ke tempat dia, ikut berbelasungkawa, kita bilang, aku ikut berbelasungkawa ya, aku ikut berduka cita denganmu. Kita ikut prihatin dengan apa yang dia alami. Tapi kita nggak melakukan apa-apa. Nah, compassion, apa bedanya dengan empati? Compassion bukan cuma sekedar mengerti, bukan cuma sekedar bisa merasakan perasaan orang lain, tapi ada dorongan untuk mengurangi beban penderitaan orang tersebut. Misalnya kalau tadi itu orang tua sahabat kita meninggal, kita bukan cuma bilang aku turut berduka ya sama kamu, tapi kita datang ke situ. Kalau perlu kita stay, nungguin dia, menghibur dia, menyiapkan makanannya, membawakan dia kue, membuatkan dia teh, supaya dia punya kekuatan menghadapi masa-masa pergumulannya. Nah, itu compassion. Ya. Jadi compassion bukan cuma sekedar dia bisa merasakan, tapi dia ada keinginan untuk mengurangi beban penderitaan orang yang dia sedang rasakan. Nah, berdasarkan kamus, katanya compassion itu berasal dari bahasa Yunaninya aslinya kompati, yang artinya co-suffering. Suffering with, menderita bersama katanya. Feeling for another and feeling as another. Desire to alleviate another suffering. Ada dorongan untuk mengurangi, menghilangkan penderitaan orang lain. Ya, saya nggak tahu ya kalau zaman kalian mungkin sekarang udah diajarin compassion. Dulu saya ingat loh, tidak boleh terlibat secara emosi, cukup mengerti perasaan mereka pasien, penderitaan pasien. Kamu tidak boleh larut dengan penderitaan pasien, keluhan pasien. Itu tuh yang diajarkan sama saya waktu mau masuk preklinik, waktu mau masuk klinik. Lama-lama saya pikir, wah itu ada yang nggak benar ya, karena ternyata kita dituntut, dunia pendidikan kedokteran secara umum juga menuntut adanya compassion di kalangan mahasiswa kedokteran. Tidak cukup cuma sekedar empati. Nah, secara firman Tuhan sebenarnya compassion itu apa sih artinya? Nah, teman-teman pasti udah sangat kenal dengan compassion. Sering sekali kalau kita lihat di kitab Injil, berulang-ulang disebut Yesus melihat orang banyak itu, Yesus melihat orang yang sakit itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yesus melihat mereka, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, belas kasihan di situ disebutkan compassion. Nah, yang terkenal secara mendunia, kita sering dengar Good Samaritan, malah ada Good Samaritan Law, ya, the Law of Good Samaritan. Nah, saya mencoba mengajak kita untuk membacanya dari cerita orang Samaria, supaya kita bisa paham apa sih sebenarnya belas kasihan, seperti apa sih yang Tuhan Yesus mau. Kalau tadi secara general, secara sekuler, kita tahu bahwa compassion adalah suffering together, co-suffering, menderita bersama-sama, merasakan apa yang orang lain
derita dan punya dorongan untuk mengurangi penderitaannya. Nah, secara firman Tuhan sebenarnya bagaimana ya? Kita buka Lukas 10 ayat 25 sampai 35. Saya bacakan saja ya. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus ayat 30. "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Ayat 31. "Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan." Ayat 32. "Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan." Nah, belas kasihan di sini adalah compassion. Ayat 34. Ini sengaja saya buat per poin-poin, supaya kita bisa lihat apa saja yang dia kerjakan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Maaf sebentar. Katanya, "Perawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Nah, teman-teman, saya ya mau menyorotin hal ini. Ini cerita yang sering sekali kita dengar. Saya tidak akan membahas tentang imam dan tidak membahas tentang Lewi karena fokus kita bukan itu. Ya, kita lihat yang orang Samaria tergerak hatinya oleh belas kasihan. Nah, kita tahu bahwa orang Samaria dan orang Yahudi itu adalah mereka itu istilahnya mungkin musuh bebuyutan, ya. Mereka tidak pernah menyatu, baik secara yang terjadi permusuhan secara budaya maupun secara tradisi yang setelah ratusan tahun sejak abad ke-6 sebelum Masehi dimulai. Waktu itu ada serangan Raja Asyur, bangsa Asyur terhadap bangsa Israel yang di daerah Samaria itu selatan ya, saya lupa selatan atau utara. Nah, Raja Asyur itu mengangkut sebagian bangsa Israel ke negaranya, dibuang, lalu bangsa-bangsa lain ditaruh di situ sehingga terjadi percampuran. Sehingga orang Yahudi menganggap orang Samaria yang sekarang adalah orang-orang Yahudi yang sudah tidak galur murni lagi kalau bahasa kedokterannya. Mereka sudah tercampur dengan suku-suku lain, mereka sudah tercampur dengan secara agama, mereka sudah tercampur dengan agama lain karena adanya kawin campur dengan bangsa-bangsa lain. Nah, sehingga bangsa Yahudi menganggap mereka itu adalah orang yang rendah, ya. Bahkan kalau ke bait suci aja, yang di luar orang Yahudi hanya boleh sampai di halaman. Jadi orang yang najis, orang yang rendah, yang mereka mungkin tidak akan mau bergaul dengan orang itu. Jadi sebenarnya orang Samaria ini sebenarnya adalah kalau boleh dibilang secara bahasa sehari-hari itu tuh musuhan sama orang Yahudi ini, dan dia termasuk orang yang mungkin teraniaya secara moral, secara mental terhadap perilaku orang-orang Yahudi, ya kan? Nah, kita bisa lihat ini karena terus kita bisa mengerti compassion yang bagaimana yang dia tunjukkan, yang Tuhan Yesus mau tunjukkan dari perumpamaan ini. Jadi di sini lebih dari sekedar kasih. Di sini ada belas kasihan kepada orang yang sulit dikasihi. Jadi kadang kita untuk mengasihi, saya sedang berpikir,
compassion tuh sekarang banyak dipuji-puji pada kalangan Buddha suci. Ya, karena mereka terkenal dengan charity-nya, dengan belas kasihannya. Kalau ada bencana, mereka langsung di depan. Waktu ada wabah COVID, mereka yang langsung mulai duluan kasih bantuan APD kemana-mana. Ya, saya sedang berpikir gitu loh, apa bedanya dengan orang ini gitu ya. Salah satu yang saya dapatkan adalah bahwa orang Samaria ini mengasihi orang yang sulit, orang yang menjadi musuhnya secara budaya dan tradisi. Orang yang ada yang selama ini menganggap dia rendah. Karena orang Yahudi menganggap orang Samaria ini lebih rendah dari mereka. Orang yang merasa yang menganggap dirinya najis gitu ya. Nah, tapi dia justru bisa mengasihi orang itu gitu. Bisa menunjukkan belas kasihan. Kita lihat apa yang dia lakukan. Dia membalut lukanya, ya kan? Kalau tadi 2 orang yang sebelumnya mereka melihat orang itu, tapi dia melaluinya dari seberang jalan. Tapi orang ini menghampirinya, membalut luka-lukanya, menyiraminya dengan minyak dan anggur. Jadi dia merawatnya sendiri. Lalu dia naikkan ke atas keledai. Keledai itu bukan kuda loh ya teman-teman. Keledai itu hanya, setahu saya, dia hanya bisa membawa beban 1 orang. Jadi kalau dia taruh ini orang Yahudi yang terluka ini di atas keledai, ya berarti dia jalan. Orang ini yang di atas keledai, ya dia butuh effort untuk melakukan itu, untuk akhirnya membawa dia ke penginapan. Dibawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Nah lalu apa yang dia lakukan? Dia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Ya, 2 dinar itu kalau kita baca di kitab-kitab Injil, 1 dinar sama dengan upah 1 hari buruh pada waktu itu. Jadi kalau 2 dinar dia menyerahkan upah 2 hari untuk orang ini. Jadi kalau dia buruh, upah dia 2 hari, dia serahkan untuk pemilik penginapan itu, terus dia bilang ini buat biaya perawatannya ya. Kalau lebih, aku akan menggantinya. Kau belanjakan saja kalau memang lebih, nanti aku kembali lagi menggantikannya. Teman-teman, kita bisa lihat, emang enak ya kembali-kembali sebenarnya. Nah, ini saya coba tunjukkan. Ini dia ini Yeriko, ya. Nah, ini nih panah ini, jadi sebenarnya banyak orang Israel, orang Yahudi, saking merasa, dalam tanda kutip, jijik atau merasa bahwa bangsa Samaria itu najis, mereka tidak mau, kalau mau ke Galilea, mereka tidak mau melewatin Samaria. Mereka lebih memilih jalan yang biru ini, yang relatif lebih jauh. Asal tidak melewatin Samaria. Itu saking mereka menganggap itu adalah orang yang najis, yang tidak layak mereka gauli, segala macam. Nah, kejadian itu adalah di Yeriko, kan? Nah, dia ini orang Samaria. Kebayang nggak teman-teman, kalau dia menuju pulang ke rumahnya? Dia akan kembali lagi untuk mendapatkan apakah perlu biaya tambahan. Bukankah begitu? Karena dia ada di Yeriko bersama-sama kan. Nah, kamu belanjakan ya, ini uang 2 dinar. Nanti kalau kurang, saya akan ganti lagi, nanti aku kembali. Berarti ada kemungkinan dia dari Samaria, dia balik lagi. Jadi kebayangkan teman-teman, dia bukan cuma sekedar belas kasihan, aduh kasihan ya, aduh aku rawat aja lukanya selesai. Menurut saya sudah cukup belas kasihan merawat lukanya, kasih anggur, untuk alkoholnya dibalut, selesai. Atau paling enggak membawanya ke penginapan yang aman, harusnya udah selesai. Tapi enggak, dia kasih uang 2 dinar. Terus dia bilang, nanti aku datang, kalau uangnya kurang, aku akan ganti. Padahal dia pasti udah dari rumahnya, dia balik lagi ke tempat itu lagi. Ya kan? Jadi benar-benar suatu desire, dorongan untuk mau merelief penderitaan dari orang tersebut. Dan dorongannya itu bukan cuma sekedar dorongan yang sekedar, tapi yang melakukan secara holistik, paripurna, sampai nih orang masa pemulihan sampainya, bukan cuma lukanya, tapi dibawa ke tempat aman, dan sampai terjadi masa pemulihan. Nah, dan yang lebih hebat lagi, ini orang adalah orang yang secara tradisi beratus-ratus tahun bermusuhan dengan mereka, dengan dia. Yang memandang dia rendah, yang memandang dia najis. Saya waktu merenungkan ini, saya pikir-pikir ada nggak orang yang sulit saya belas kasihani gitu ya. Ya saya pikir kalau saya jadi dia,
mungkin saya pikir, oh sudahlah, emang dia pantas begitu. Itu kan bangsa yang angkuh, bangsa yang merasa benar, bangsa yang merasa suci, biarin saja. Mungkin harusnya dia begitu, tapi ini orang tidak gitu ya. Dia justru bisa menunjukkan belas kasihan yang sebegitu dalamnya, yang saya pikir inilah yang namanya mengasihi manusia seperti sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jadi kita udah belajar apa itu compassion. Bahwa compassion itu bukan cuma sekedar bisa merasakan perasaan orang lain dan ada dorongan untuk mengurangi penderitaan. Tapi yang Tuhan Yesus kasih tunjuk dengan compassion adalah sesuatu yang lebih dari situ. Ada pengorbanan di situ, ada usaha yang paripurna, yang sampai seutuhnya ini orang tertolong, gitu ya. Terus ada pengampunan di situ, ya. Ada ego pribadi yang dihilangkan di situ. Nah, compassion itu yang seperti itu yang Tuhan tuntut dari kita. Perlu kesediaan untuk mengorbankan uang, mengorbankan tenaga, mengorbankan perasaan. Ini orang Samaria mengorbankan uang, tenaga, dan perasaannya, ya kan? Tapi dia karena belas kasihannya itu dia kesampingkan untuk menolong orang ini. Nah, sekarang profesionalisme apa pula itu? Di Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesionalisme itu definisinya adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Itu definisi secara bahasa Indonesia. Nah, katanya ada ciri-cirinya. Ya, saya bukan orang SDM, jadi ya saya nyontek aja dari Google ya. Tapi saya pikir ini bisa kita pahami lah, gitu ya. Jadi ciri-cirinya pertama, keinginan menampilkan perilaku mendekati keahlian yang ideal. Jadi keinginan untuk meningkatkan kompetensi, gitulah kali bahasanya. Meningkatkan kompetensi yang maksimal, yang optimal. Ya. Terus kedua, meningkatkan atau memelihara citra profesi. Ya, ini berhubungan dengan etika profesi. Keinginan mengejar kesempatan menjadi mengembangkan profesional. Yang keempat, mengejar kualitas dalam profesi. Nah, kalau disimpulkan dari ciri-ciri ini sebenarnya dia ada mencakup skill yang optimal, skill yang ideal, knowledge yang terus mau dikembangkan, dan attitude yang sesuai dengan etika profesinya. Nah, sering sekali profesionalisme ini ada pada orang tapi tidak utuh. Ada orang yang skill-nya sangat luar biasa, ya, knowledge-nya sangat baik, tapi dia etikanya kurang. Ya, dia orang yang tidak menghargai pasiennya, merasa pasiennya yang butuh dia, tidak menghargai teman koleganya, ya kan? Dia bisa bilang ke pasien, wah itu dokter salah, operasinya nggak begini harusnya, atau enggak pas pasiennya second opinion, ini kerjaan siapa, kok begini sih hasilnya, dokter di mana nih? Nah kan ada yang begitu karena dia saking pedenya dengan skill dan knowledge-nya. Nah, yang diharapkan harusnya dari seorang profesi idealnya, secara general adalah bahwa ketiga-tiganya ini kita harus punya. Jadi bukan cuma skill yang optimal, knowledge yang terus berkembang, dan attitude yang sesuai dengan etika. Jadi tidak boleh salah satu, gitu ya. Itu tiga hal ini yang mencakup dari profesionalisme. Nah, faktanya bagaimana sih sebenarnya kita para dokter? Di sini ada perawat nggak ya, Liza? Ada? Sepertinya sih dari medis aja semuanya ya. Ada perawat juga. Oh, ada ya, Kak. Ya, dari medis, paramedis, sebenarnya bagaimana sih? Nah, dari berdasarkan pengamatan saya ya, sering sekali compassion itu nggak sejalan dengan profesionalisme. Ada orang yang belas kasihannya sangat luar biasa, sampai saya kagum-kagum melihatnya, tapi dia nggak skillful gitu loh. Dia sangat perhatian sama pasien, tapi dia knowledge-nya terbatas gitu kan. Kalian pasti pernah melihat orang seperti itu. Gitu, sangat perhatian, tapi dia terbatas secara knowledge dan skill. Ada orang yang begitu profesionalismenya tinggi, skillful, dia beretika, dia melakukan pekerjaannya dengan baik, dia menjelaskan semua penyakitnya pasiennya, tapi nyaris tanpa compassion. Jadi dia melakukan semuanya itu ya karena memang harus begitu.
tidak didorong oleh belas kasihan. Nah, kita nih ada di mana? Ada seperti tadi saya bilang di pendahuluan ya, di awal, orang dulu pernah ngomong ke saya, Maria, kamu tidak boleh terlalu berbelas kasihan sama pasien. Kalau kamu terlalu besar belas kasihanmu, kamu jadi tidak profesional sebagai dokter. Membuat kamu jadi tidak profesional. Nah, ini mungkin bisa kita diskusikan ya, kalau saya, atau mungkin di akhir ini kita bisa simpulkan bersama, itu pendapat yang benar apa tidak. Ya, atau apakah kita mau seperti biasanya yang profesionalismenya tinggi, cenderung adalah orang-orang yang di luar anak Tuhan. Compassion-nya jadi kurang. Dia menghargai profesionalismenya dengan, aku kan satu-satunya ahli ini di sini. Masa saya cuma dihargai seharga itu? Gitu kan. Saya kan, kebetulan salah satu tempat saya praktek tuh ada dipisahkan 2 rumah sakit. Satu yang khusus buat BPJS, satu yang non-BPJS. Ya. Ada orang yang berpikiran, saya kan udah senior, saya kompetensinya sangat tinggi, itu biar aja yang muda-muda yang lainin BPJS. Saya nggak perlu lah di situ, saya cukup di rumah sakit yang skala internasional ini sesuai dengan kompetensi saya, sesuai dengan pengalaman dan knowledge saya. Ya nggak? Ada banyak orang yang berpikir begitu. Jadi berpikir semakin dia profesional, bayarannya juga harus semakin pantas sesuai profesionalnya. Nah, apakah itu benar? Sekarang, tapi seperti yang saya amatin ya, banyak anak-anak Tuhan tuh justru compassion-nya yang menonjol. Mereka tidak terlalu berambisi dalam tanda kutip untuk mengejar profesionalisme. Itu yang kadang saya sayangkan, kenapa ya? Kenapa mereka cuma sekedar begitu gitu loh. Padahal dia bisa harusnya mengembangkan dirinya. Kenapa dia cuma begitu? Padahal dia orang yang baik, dia orang yang penuh belas kasihan, dia orang yang integritasnya bagus. Tapi kenapa dia cuma sampai segitu, cuma berhenti sampai itu gitu loh. Tidak meningkatkan, misalnya dia cuma sampai spesialisasi tok di situ gitu misalnya. Tidak mau meningkatkan lebih lagi supaya dia bisa menjadi jawaban banyak orang, pasien yang lebih membutuhkan gitu misalnya. Nah, ini yang mau saya tawarkan kepada teman-teman. Sebenarnya kita sebagai anak Allah harusnya compassion dan profesionalisme kita ini lisme ya harusnya sejalan. Compassion kita harus compassion seperti standar perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang Samaria tadi. Yang sampai menolong, belas kasihan yang mendorong dia melakukan usaha yang terintegrasi, sampai holistik, yang rela mengorbankan apapun untuk orang ini. Harusnya sih begitu yang Tuhan mau dari kita. Nah, profesionalisme seperti apa? Kadang kita orang Kristen diajar selalu untuk rendah hati ya. Tapi akhirnya membuat kita merasa kalau kita terlalu berambisi, kita ambisi tanda kutip ya, ambisi yang benar kalau saya bilang. Seperti kurang rohani gitu loh. Nah, di kesempatan ini saya mau mengajak teman-teman semua yang saya tahu pasti umurnya kayaknya sih nggak ada yang setua saya ya. Kalau ada yang setua saya, tolong dong berbunyi, jadi biar saya agak pede sedikit. Ya. Saya lebih tua. Oh ya? Angkatan berapa, Dok? Angkatan 82. Suga! Dokter Suga. Ya harus sharing. Jadi nggak pede nih. Ya, ini Dokter Suga dari Tangerang Selatan. Kita dulu ada persekutuan namanya Persekutuan Medis Tangsel. Ya, mungkin Tangerang, sorry. Ya kan mencakup BSD, Karawaci, Alam Sutra. Koordinatornya dulu salah satu Suga, Dokter Suga ini. Dia lulusan Atma Jaya. Benar ya? Iya. Iya. Orang patologi anatomi. Nanti dosen UPH juga, ya. Kapan-kapan undang beliau ya. Setia loh melayani. Oke, Dokter Suga nanti urun rembuk sama saya ya. Ya. Saya mau meracuni, mau menginspirasi adik-adik sekalian supaya kita mari gitu loh. Kita harus berambisi yang benar untuk meningkatkan profesionalisme kita. Karena apa? Karena kita punya compassion. Jadi compassion kita inilah yang mendorong kita untuk semakin profesional.
Kenapa? Mari kita lihat sama-sama. Saya mau ngajak teman-teman untuk kita membaca 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Yang ada Alkitab di depannya boleh baca. Saya akan baca apa yang saya sudah tulis, ya. Ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihaninya, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Teman-teman, ini adalah surat Petrus buat orang-orang Kristen di Asia Kecil, orang-orang Kristen, orang-orang pendatang, ya. Dia sebut orang-orang pendatang. Jadi kemungkinan itu adalah bisa orang Yahudi yang pergi ke daerah yang bukan daerah orang Yahudi, seperti orang-orang pendatang di Asia Kecil, di Kapadokia, Bitinia, Pontus. Nah, suratnya ditujukan kepada mereka. Pada zaman ini ditulis terjadi penganiayaan terhadap orang-orang Kristen pada masa itu. Jadi mereka ada dalam masa-masa pergumulan, masa-masa yang sulit. Di Roma sendiri sedang masanya Kaisar Nero, di mana Nero menganiaya orang-orang Kristen dan akhirnya Petrus mati di sana, kan. Nah, teman-teman, yang menarik ya, ini Petrus merujuk dari apa yang Allah katakan kepada Musa di Keluaran 19 ayat 4 sampai 6a. Waktu itu ketika bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, mereka sedang ada di padang gurun. 3 bulan mereka ada di padang gurun Sinai. Nah, Allah meminta Musa naik ke Gunung Sinai. Waktu itu bangsa Israel sedang berkemah di kaki Gunung Sinai, ya kalau nggak salah. Nah, kita baca yang Keluaran 19 ayat 4 sampai 6a. 4b-nya ya, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, saya baca dari 4-nya aja ya. Ada yang udah ketemu, boleh bacakan dong. Karena yang 4-nya ternyata saya bikinnya nggak utuh. Ada yang udah ketemu? Liza, bacakan Liza. Liza atau Lisa? Liza, Dok. Dari 4 yang awal. 4-nya ya, Dok. Keluaran 19 ayat 4, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Terus lanjut. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ya, teman-teman perhatikan, ada kemiripan antara 1 Petrus 2 ayat 9 ini dengan Keluaran 19 ayat 4 sampai 6. Ya, itu sengaja yang warnanya sama, itu sama ya. Kamulah bangsa yang terpilih, ini ungu kan? Dari antara segala bangsa di Keluaran. Jadi dari antara segala bangsa, Allah memilih Abraham. Allah memilih Yakub, Ishak, Yakub, terus Yakub menjadi anak cucunya menjadi bangsa Israel. Menjadi dikhususkan, menjadi bangsanya, umat pilihannya. Ya. Nah, Petrus bilang begitu kepada orang-orang Kristen saat itu, orang Kristen mula-mula. Kamulah bangsa yang terpilih. Jadi sebenarnya bangsa Israel ini adalah anak sulungnya Tuhan, kalau kata Tuhan pada Raja Mesir waktu itu. Dan kita orang yang menjadi bangsa Israel secara rohani, ya menjadi keturunan Abraham karena kita di dalam Kristus. Ya kan? Jadi kita menjadi orang-orang pilihan. Nah, imamat yang rajani. Nah, ayat 6 juga, itu yang sesama merah, kerajaan imam. Ya. Terus bangsa yang kudus. Disebut juga di 1 Petrus, bangsa yang kudus. Kepunyaan Allah sendiri. Di Keluaran disebut, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri. Ya kan? Lalu dia bilang bangsa yang kudus, di sini sebut bangsa yang kudus. Teman-teman bisa melihat bahwa ini ayat Petrus merujuk dari Keluaran 19 ayat 4 sampai 6a.
Mengapa demikian? Ya karena memang apa yang Allah lakukan kepada bangsa Israel sebenarnya awalnya adalah supaya melalui hidup bangsa Israel yang sudah dikuduskan, yang sudah dipisahkan dari bangsa lain, mereka itu menjadi imamat, menjadi orang-orang bisa melihat Allah, bisa mengenal Allah yang benar, YHWH itu melalui hidup mereka. Itulah kenapa kalau kita lihat bahwa apalagi pada saat itu ada keyakinan kalau perang antar bangsa itu sama dengan perang antar Allah. Allah kita Allah besar, mereka Allah kecil. Antara berhalanya mereka. Jadi kalau bangsa yang menyembah berhala menang, bangsa Israel merasa Allahnya dipermalukan. Ya kan? Jadi Allah juga begitu. Jadi Allah tuh membuat bangsa Israel menang setiap kali dalam peperangan supaya namanya dia dikenal. Gitu ya. Bahkan katanya waktu dalam pembuangan seluruh isi bait Allah pun dibawa. Bait Allahnya pun dihancurkan karena dianggap Allahnya orang Israel kalah waktu itu. Jadi itu menunjukkan bahwa keberadaan bangsa Israel ini mencerminkan, sehingga Allah mau ini mencerminkan kebesaran Allah, kekudusan Allah, kemuliaan Allah melalui hidup bangsa Israel ini. Nah, demikian juga kata Petrus. Di masa setelah perjanjian baru, ketika kita sudah menjadi orang pilihan di dalam Kristus, kalau bangsa Israel ditebus dari Mesir, ya, kalau kita dari perbudakan Mesir, nah kita ditebus dari perbudakan dosa. Mereka ditebus dengan banyak perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Ada 10 tulah, ada kematian anak sulung yang terakhir, ya kan? Terus ada Laut Merah yang terbelah, ada mana, ada burung puyuh, ada tiang awan, ya kan? Di situ perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan sudah tunjukkan membawa mereka keluar dari Mesir. Nah, kita juga sudah mengalami perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan, di mana Kristus datang, Allah menjadi manusia buat kita, mati di salib untuk menebus dosa-dosa kita, bukan cuma mati, tapi dia bangkit dan dia naik ke surga buat kita. Itu perbuatan besar Allah terhadap kita, membuat kita bebas dari budak dosa, membuat dan memberi kita Roh Kudus, sehingga memampukan kita menjadi orang-orang yang orang mau seperti dulu di Perjanjian Lama. Allah mau bangsa Israel ini menjadi seperti perwakilan Allah, sehingga ketika orang melihat bangsa Israel, orang bisa melihat, oh Allah itu berarti Allah yang benar, bangsanya kayak gitu. Nah begitu juga Petrus ini mau mengatakan di suratnya, kamu itu adalah bangsa yang terpilih dari hidupmu itu. Tapi ini ingat teman-teman, kamunya ini adalah jamak, bukan single. Ya, jadi itu menggambarkan sekelompok orang, seluruh tubuh Kristus. Kamu itu adalah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajana. Apa maksud imamat yang rajani di sini? Nah, imamat itu teman-teman kalau kita tahu dia adalah wakil dari Allah. Ya, dia perantara antara Allah dan manusia, ya kan? Atau antara manusia dan Allah. Jadi bangsa Israel kalau mau membawa persembahan lewat imam, nanti imam yang membawa persembahan mereka. Baik itu persembahan syukur, persembahan pengampunan dosa, imam yang mengantarkannya. Atau Allah berbicara, nanti imam yang menyampaikannya. Jadi itu imamat yang rajani itu maksudnya dia adalah berada di antara umat dan Allah. Nah kita, itu dulu adalah bangsa Israel disebut kerajaan imam, ya kan? Tapi kita sekarang sebagai kawanan orang-orang Kristen, kita ini adalah di antara manusia dan Allah. Kita adalah perantara. Orang datang kepada Allah melalui kita. Orang bisa melihat Allah melalui hidup kita. Kita memberitakan penebusan Allah, perbuatan Allah yang ajaib melalui hidup kita, melalui diri kita. Itu yang namanya imamat yang rajani. Bangsa yang kudus apa? Bangsa yang dikhususkan, yang dipisahkan dari orang lain, yang dikhususkan buat tujuan Allah. Itu namanya bangsa yang kudus. Sama seperti bangsa Israel, dia dikuduskan, dipisahkan dari bangsa-bangsa lain menjadi milik Allah. Nah kita bukan orang kudus, tapi kita orang yang dipisahkan, orang yang dibuat kudus di dalam Kristus. Dipisahkan dari orang-orang yang di luar Kristus untuk menjadi milik Allah, hidup untuk tujuan Allah. Seperti dulu bangsa Israel.
Pada mulanya Allah memilih mereka untuk menjadi bangsa yang dipisahkan untuk kepunyaan Allah, menjadi milik Allah untuk tujuan Allah. Nah, hal itu juga terjadi pada kita. Kepunyaan Allah sendiri, katanya. Nah, untuk apa? Untuk apa katanya? Untuk kita memberitakan, wah ini kepotong ini ya. Sebentar. Ya, memberitakan perbuatan besar dari Allah. Dalam bahasa Inggrisnya, that you may proclaim the excellencies of him who call you. Kamu memproklamasikan kebesaran, keekselenan dari Dia yang telah memanggil kamu. Untuk apa? Supaya sama seperti bangsa Israel, supaya orang-orang yang melihat bangsa Israel yang selalu menang itu karena Allahnya hebat. Gitu. Melalui hidup bangsa Israel yang benar, yang harusnya benar, yang harusnya kudus, peduli kepada orang miskin, peduli pada janda, selalu ada tahun Yobel, selalu ada hari ke-7 Sabat di mana tanahnya dikosongkan, tidak ada yang miskin, selalu semua sama, tidak ada yang terlalu miskin, tidak ada yang terlalu kaya, karena Allah sudah mengatur sedemikian rupa. Tadinya begitu kehidupan mereka. Nah, Allah juga mau seperti ini, melalui hidup kita, orang-orang di luar sana bisa melihat Allah yang apa yang hidup di dalam kita. Gitu. Nah, teman-teman, saya pikir kita sudah bisa menjawab ya, mengapa harus memiliki compassion dan profesional. Ada yang bisa bantu saya jawab enggak? Mengapa kita harus memiliki dua-duanya secara optimal? Tidak boleh yang satu sekedar, yang satu maksimal. Kalau sama-sama maksimal nanti berlawanan, kata orang. Tapi kalau lihat dari apa yang kita sudah pelajarin bersama, seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai imamat rajani, bangsa yang dikuduskan sebagai umat kepunyaan Allah, sudah seharusnya kita memiliki kedua-duanya secara maksimal. Kenapa? Karena kita mempresentasikan Allah dalam dunia ini. Karena kita mempresentasikan pelayanan Kristus yang dulu terjadi 2000 tahun yang lalu, kita presentasikan sekarang. Adakah pelayanan Kristus yang tidak profesional tertinggi? Pernah nggak Tuhan Yesus menyembuhkan orang setengah-setengah? Tidak peduli sama orang yang even orang kusta aja dia peduli. Bahkan seorang yang bukan orang Samaria yang sakit perdarahannya, itu pun dia peduli, gitu ya. Profesionalisme yang tertinggi. Apakah compassion Tuhan Yesus diragukan? Enggak. Compassion Tuhan Yesus sampai memberikan nyawanya bagi orang yang dia kasihi, bagi manusia yang dia kasihi. Jadi, apa yang Yesus lakukan, itu yang kita presentasikan. Jadi, kalau kita mengacu kepada 1 Petrus tadi, bahwa kita imamat rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah, untuk memproklamasikan keekselensian Allah yang telah memanggil kita tadi. Seharusnya compassion dan profesional ini kita miliki secara maksimal bersama-sama. Kita, kalau Paulus menyebutnya surat Kristus, ya kan? Kalau kita baca di perikop yang 1 Petrus 2 di atasnya, dia sebut kita ini adalah batu hidup untuk pembangunan rohani, tempat kediaman Tuhan, pembangunan rohani rumah bait Allah. Jadi kita ini adalah kediaman Tuhan di dunia ini. Orang melihat kita, seharusnya dia melihat Tuhan. Pasien yang melihat saya, harusnya dia juga merasakan compassion dan profesional dari apa yang Yesus pernah lakukan dulu lewat saya. Itu adalah targetnya. Jadi kita bisa melihat bahwa apa yang secara dunia pendidikan minta lebih dari apa yang Yesus minta dari kita, lebih dari apa yang mungkin kita pelajarin di bangku kuliah. Nah, saya mau kasih contoh ya, beberapa contoh. Ada cerita yang saya sangat suka tuh cerita tentang Paul Brand. Ya, suami saya seorang dokter saraf, dia favoritnya Paul Brand. Teman-teman ada yang tahu nggak Paul Brand? Ada yang pernah baca ceritanya? Belum ada yang pernah baca. Aduh, nanti kalian baca ya. Aduh, itu cerita bagus sekali. Ya,
Dia banyak nulis buku bersama-sama dengan siapa penulisnya? Dia ada diciptakan dengan ajaib. Terus nyeri adalah kasih karunia, ya kan? Dia ada beberapa bukunya dia tulis bersama satu penulis. Nah, Paul Brand ini adalah seorang dokter dari aslinya dia dari Inggris ya. Dia seorang ortopedi. Dia bekerja di satu rumah sakit. Dia seorang dokter misionaris di rumah sakit CMC Vellore, Christian Medical College Vellore di India. Sekarang itu merupakan salah satu rumah sakit fakultas kedokteran terbesar di India dan rumah sakit yang cukup diakui di India dan sekitarnya sebenarnya, karena itu rumah sakit besar, teknologinya maju, rumah sakit misi didirikan oleh Ida Struder kalau nggak salah namanya ya. Nah, Paul Brand ini dia waktu datang ke sana yang saya menarikkan adalah waktu dia mau bikin buku, nah penulisnya ini, siapa ya nama penulisnya saya lupa. Bisa di Philip Yancey penulisnya. Dia datang ke India bersama anaknya Paul Brand dan bersama Paul Brand. Setelah Paul Brandnya pensiun, usia 80 tahun, dia ingin kisah hidupnya di India dituliskan. Mereka datang balik ke India, mendatangin beberapa pasiennya. Nah, salah satu yang membuat saya sangat tertarik adalah waktu ada orang namanya Sadan. Sadan ini menderita kusta, ya. Jadi Paul Brand ada di sana sekitar tahun 1940-an, 1950-an, di mana waktu itu kusta itu sangat ditakuti di sana. Jadi di sana tuh orang kusta itu diisolasi, terisolir. Bahkan katanya si Sadan ini, katanya ya, nggak ada orang yang mau mendekat. Begitu dia kena kusta waktu dia lulus SD, dia mau daftar SMP, kepala sekolahnya bilang yang benar aja, kamu mau masuk sekolah, nggak ada sekolah buat kamu. Terus akhirnya dia hanya tinggal dalam rumah, tidak pernah keluar, ya. Nah, sampai kemudian ada seorang dokter Kristen yang menolong dia untuk melanjutkan ke SMP. Setelah beberapa usaha ke sana kemari, akhirnya dia bisa melanjutkan ke SMP. Nah, tapi kemudian dia semakin merasakan dikucilkan karena secara bakteriologi kustanya sembuh, tapi kecacatannya itu sangat nyata. Tangannya claw hand begini, kakinya mungkin karena sudah sarafnya mati, sehingga sering luka, sehingga terjadi kontraktur, jadi berubah bentuk. Sehingga orang lihat dari jauh pun, orang udah merasa geli, jijik, ini pasti kusta. Gitu. Sampai katanya, sekolah nggak bisa, rumah sakit nggak bisa, bahkan beli kopi pun, tidak ada yang mau kasih saya kopi, karena saya kusta, katanya. Jadi dia pernah mau pesan kopi, nggak dilayan-layanin. Terus kemudian dia nunggu lama, dia bilang, Pak, kenapa saya nggak dilayanin? Nggak ada kopi buat orang seperti kamu, katanya, di India. Nah, sampai kemudian karena dia udah frustrasi setelah dia umur 20 tahun, jadi dia cukup lama menderita. Setelah dia umur 20 tahunan, seseorang bilang, ada penemuan baru, seorang dokter namanya Paul Brand. Dia ada di CMC Vellore, kamu ke sana, siapa tahu dia bisa tolong kamu, jari-jarimu itu, katanya. Akhirnya dia pergi ke sana. Untuk mendapatkan kendaraan umum, karena itu beda kota, kendaraan umum pun tidak ada yang membawa dia. Sehingga ada beberapa tempat yang dia harus jalan kaki, ya kakinya pun akhirnya penuh luka, karena dia harus jalan kaki, ada debu, kan kalau pernah ke India, kalian even zaman sekarang aja itu masih berdebu, gitu ya. Ada kotoran sapi gitu, apalagi zaman dulu, ya kan, kebayanglah bagaimana zaman dulu itu. Nah akhirnya dia ketemulah masuk ke rumah sakit itu, dia melihat seorang perempuan, seorang dokter wanita, rambutnya pirang, berarti seorang bule lah ya kata kita. Dan setelah dia tanya, orang yang ada di situ bilang itu istrinya dokter Paul Brand, tanya. Akhirnya saya beranikan diri datangin wanita itu. Wanita itu matanya menatapku. Untuk pertama kali aku aku merasa dilihat oleh orang secara berbeda, katanya. Jadi istrinya Paul Brand ini pun tidak melihat dia seperti takut, ngeri dan jijik, tidak. Dia bahkan melihat aku seperti aku manusia. Dia melihat aku seperti merasa aku untuk akhirnya setelah belasan tahun aku ada yang mengasihi, seperti dikasihi, seperti dianggap ada. Wah, Dokter Paul Brand sedang pergi, dia 2-3 hari lagi akan datang. Kamu bisa tunggu nggak? Kamu punya tempat tinggal di mana di sini? Kamu tinggal di mana?
Nah, teman-teman, karena dia bilang tidak ada penginapan yang mau terima saya, karena saya begini. Akhirnya si istrinya Paul Brand ini bawa dia ke rumahnya. Dibuatkan tempat tidur, emang dia bilang di terasnya, di teras rumahnya. Dikasih dia makanan, dikasih dia tempat tidur, terus dibilang, kamu di sini dulu ya, tinggal aja di sini, nanti Paul Brand besok sudah pulang, katanya. Untuk pertama kali dia amazed. Gila ya, setelah belasan tahun tidak ada yang menganggap saya manusia. Bahkan baru kali ini ada orang, dan itu orang asing pula, seorang dokter pula menganggap saya manusia, katanya. Bahkan saya bukan cuma merasa saya dianggap manusia, tapi saya merasa dikasihi oleh dia. Nah, yang membuat dia lebih amazed lagi adalah waktu Paul Brand besoknya datang, menyapa dia dengan ramahnya, katanya, memegang pundaknya, dan yang membuat dia lebih kagum, Paul Brand memegang kakinya yang luka itu, katanya. Selama ini orang tuh, bahkan dokter yang periksa saya pun, mereka periksa saya dari jauh, nggak berani mendekat. Setelah belasan tahun, barulah akhirnya saya merasakan jamahan orang di badan saya. Saya baca itu rasanya sedih benar ya. Gila, segitu itunya ya. Dan saya pikir jadi Paul Brand itu benar-benar, itu salah satu compassion ya. Kalau jadi saya mungkin akan ambil handscoon dulu, saya agak geli-geli ya. Agak jijik juga, jujur gitu ya. Tapi kok Paul Brand dia bilang, untuk pertama kalinya ada orang yang menyentuh badanku dengan tangannya. Dan itu rasanya wow. Saya pikir inilah yang sebagai contoh ya, salah satu bahwa si Sadan ini melihat Allah melalui Paul Brand. Paul Brand, kata lainnya, dia bisa mempresentasikan Allah dalam dirinya, hanya dengan jamahannya. Nah, Paul Brand waktu itu sudah memulai banyak penelitian, dia tertarik pada menghilangkan kecacatan pada orang kusta. Jadi orang kusta itu sering setelah sembuh penyakitnya, dia tidak bisa beraktivitas, tidak bisa kerja lagi, karena tangannya cacat, tidak bisa dipakai lagi. Sampai Sadannya bilang, Paul Brand terserah kamu deh, ini tanganku mau diapain, dipotong boleh, diapain boleh. Tapi tolonglah saya nggak bisa apa-apa karena tanganku begini. Katanya tangannya sangat kok mungkin claw hand kontraktur ya, sampai kakinya juga begitu. Nah, Paul Brand ini akhirnya Paul Brand ini melakukan transfer tendon sehingga tangannya bisa lurus lagi dan bisa beraktivitas. Begitu juga kakinya dengan sepatu khusus yang Paul Brand temukan, teliti, dia pelajarin. Jadi sampai dia menemukan teknik operasi ini. Teknik operasinya dia ini terkenal di buku-buku dunia ortopedi. Jadi sampai Paul Brand ini terkenal teknik operasi yang dia temukan secara dunia. Dia sampai mendapat penghargaan. Apa yang dilakukan? Sebenarnya karena dia merasa kasihan lihat orang-orang kusta. Lalu setelah dia tuh tinggal di rumah sakit misi, mungkin seperti Kevin tadi ya, sangat crowded, hanya ada tiga dokter bedah yang harus jaga tiap malam bergantian. Tapi Paul Brand ini, harusnya dia istirahat, dia memilih untuk melakukan penelitian di kamar mayat. Dia meneliti kalau ini ditransfer ke sini, tendon ini dipasang ke sini, gimana jadinya. Jadi setiap sore sampai malam, setiap weekend itu terus dia kerjakan, sampai kemudian dia bisa menemukan cara bagaimana mengubah tangan yang sudah rusak itu dengan mentransfer tendon. Saya nggak tahu mentransfer saraf juga apa enggak ya. Sampai akhirnya ini orang-orang kusta itu bisa beraktivitas. Nah, compassion yang besar yang dimiliki Paul Brand itulah yang mendorong dia untuk meningkatkan profesionalismenya. Jadi bukan seperti orang dunia. Kalau teman-teman saya yang saya lihat apa di dunia sekarang ini, profesionalisme mereka tingkatkan karena mereka memang dunia menghargai profesionalismenya makin tinggi, kompetensinya makin tinggi, makin langka, bayarannya makin tinggi. Poin di BPJS bayarannya tinggi, ya. Jadi misalnya saya KGH, saya pegang pasien dialisis dengan dokter internis yang dialisis, bayarannya saya lebih tinggi karena poin pengalinya lebih beda oleh BPJS. Nah, tapi apa yang mendorong Paul Brand terus meneliti? Bukan karena bayaran, karena dia dokter misi, dia tidak peduli sama bayaran, ya kan? Bukan karena nama besar, tapi karena belas kasihan. Dia kasihan lihat hidup mereka yang tidak bisa apa-apa karena tangan dan kakinya cacat. Nah, Sadan inilah akhirnya teman-teman tahu apa yang dia bilang ke si Philip Yancey? Saya tidak pernah menyesal dapat kusta. Bayangkan, dia belasan tahun terisolasi, disingkirkan orang di sekitarnya.
Tapi dia bilang, saya tidak pernah menyesal mendapatkan penyakit kusta. Kalau saya tidak kena sakit kusta, mungkin saya menjadi seorang yang kaya, yang sukses. Ya karena dia berasal dari keluarga berada sebenarnya, tapi karena dia kena kusta, dia akhirnya tinggal sama neneknya, ya kan, di desa gitu loh. Saya mungkin cuma sekedar menjadi pekerja yang sukses. Tapi karena kusta lah, saya mengenal Paul Brand dan istrinya, dan Tuhan yang hidup di dalam mereka. Teman-teman, saya baca itu tuh, gila ya. Sampai orang kusta yang sudah menderita belasan tahun karena disingkirkan, tidak ada yang mau memegang, tidak ada yang mau menjamah, tidak ada yang mau selama belasan tahun merasa dia bukan manusia. Itu pun dia tidak menyesal karena kusta itulah dia mengenal Tuhannya Paul Brand gitu loh. Kalau Paul Brand tidak profesional, kalau Paul Brand tidak punya kompetensi sebaik itu, bisa menolong dia, mungkin si Sadan ini nggak ketemu sama Paul Brand. Mungkin Sadan tidak bisa melihat ada Tuhan loh dalam Paul Brand. Tapi Sadan bisa lihat, aku bersyukur karena kusta belasan tahun diasingkan, karena melalui kusta inilah aku kenal Paul Brand dan istrinya, dan melalui mereka lah aku kenal Tuhannya mereka, katanya. Ya, saya pikir itu bukan cuma Paul Brand yang begitu. Seharusnya kita semua, yaitu menjadi doa kita semua. Compassion itu harus kita kejar, harus kita pupuk, harus kita minta anugerah dari Tuhan untuk menambah-nambahkan compassion kita. Dan profesionalisme itu harus kita kejar dengan ambisi. Dengan ambisi yang benar loh ya. Tangan saya begini dengan ambisi tanda kutip. Kenapa? Supaya orang bisa melihat Allah dalam diri kita. Karena profesi kita ini, yang kita percaya, merepresentasikan pelayanan Kristus melalui profesi kita. Sama seperti Sadan bisa melihat Tuhannya Paul Brand, karena pertemuan dia dengan Paul Brand, karena compassion-nya yang sebegitu luar biasanya, karena profesionalismenya yang sebegitu optimalnya, maksimalnya, dia akhirnya merasa bersyukur. Walaupun dia sudah menderita belasan tahun karena penyakitnya, tapi dia bersyukur karena itulah dia bisa mengenal Tuhannya Paul Brand. Saya sampai mau nangis deh baca ini. Nah, teman-teman ada lagi contoh. Ini waktunya udah habis belum ya? Udah mau habis kah? Saya kasih satu contoh lagi ya. Ada Prof. George. Ini dosennya Esther. Dulu adalah dekan eksekutifnya UPH. Henok juga, ya kan? Kenapa saya kenal Prof. George ini? Karena kami cukup dekat. Beliau kan waktu itu pernah menjabat sebagai dekan sekitar sampai tahun 2017 ya. Beliau selama 5 tahun atau 7 tahun ya. Nah, beliau ini adalah murid dari Paul Brand. Beliau dibilang dia adalah mantan direktur dan dekan di CMC Fellow. Dia waktu dia di sini kita tanya, kamu kenal Paul Brand nggak? Itu favorit kami loh. Oh, saya pernah diajar Paul Brand. Nah, apa yang mau saya ceritakan kepada tentang Prof. George ini? Prof. George ini jelas dulunya adalah dokter misi, ya kan? Dia adalah pengajar di CMC Fellow. Dia seorang dokter bedah. Dia mempelajari bedah digestif di Adelaide, University Adelaide di Australia. Dia khususnya punya skill dalam hal bedah robotik. Ya. Jadi bayangkan, Indonesia aja belum banyak melakukan bedah robotik. Fellow itu tahu teman-teman, itu bukan New Delhi. Fellow itu desa gitu loh, kota kecil sekali. Masih banyak kotoran sapi di tengah jalan gitu loh. Tapi mereka sudah punya ahli yang bedah robotik. Nah, itu salah satunya adalah Prof. George. Dia seorang yang sangat berpengaruh, sangat terkenal sebenarnya di sana. Sangat handal karena dia banyak melakukan penelitian, jurnal-jurnalnya banyak, ada 60-an jurnal yang dia sudah tulis, penelitian, dia memimpin riset. Dia secara pendidikan sangat terkenal, cukup terkenal di India dan beberapa negara ada yang mengenal dia gitu loh. Nah, setelah dia pensiun, dia ditawarkan untuk membantu di UPH, untuk membuka suatu rumah sakit pendidikan di UPH, ya kan, yang kita kenal mungkin sekarang Rumah Sakit Umum Siloam. Nah, dia pernah menjadi dekan eksekutif di sana. Disitulah kita banyak berkenalan dengan beliau. Nah, apa yang mau saya sharingkan? Dia sangat profesional. Sangat kompeten kan, teman-teman? Dia ahli bedah yang diakui di India.
gitu ya. Dia terkenal secara penelitian, secara pendidikan. Dia bahkan pernah katanya sebagai penasihat Menteri Kesehatan di India sana. Tapi teman-teman, 2 tahun yang lalu dia bercerita, saya mungkin tidak perpanjang lagi kontrak saya di Indonesia. Kenapa, Prof? Karena mungkin saya akan pergi ke rumah sakit misi yang terlantar di India. Jadi ada rumah sakit terlantar di India, di suatu daerah namanya daerah Biru Jharkhand. Nah, itu adalah daerah yang sebenarnya sengaja diisolirkan oleh orang India, karena di situ banyak komunitas Kristennya. Jadi sama orang India sengaja dibiarkan tertinggal secara pendidikan, secara ekonomi, secara kesehatan, dan keamanan. Jadi banyak anak-anak di sana yang katanya tidak sekolah, dan bahkan jadi kriminal di kota, bahkan jadi pekerja seks malah di kota, gitu ya. Karena memang sengaja dibuat oleh pemerintah sana katanya. Karena mayoritas di sana adalah orang Kristen. Ada rumah sakit misi yang bangunannya cukup besar, tapi ditinggalkan dokter. Dokternya tidak ada, hanya ada 1 atau 2. Nah, karena kasihan tempat itu, waktu itu Prof. Jos, pas masa cutinya dia datang ke sana, dia diajak oleh seseorang, karena di situ dulu adalah tempat bapaknya bekerja sebagai seorang psikolog, kalau nggak salah. Nah, ketika dia datang ke tempat itu, dia sangat tergerak oleh belas kasihan. Dia mengunjungi. Jadi sebenarnya dia akan masuk mengakses HDS. Dia mengunjungi tempat itu, akhirnya dia putuskan saya akan kembali ke sana. Akhirnya dia kembali ke sana setelah 7 tahun tidak bekerja sebagai dokter. Dia adalah dekan di salah satu universitas swasta di Indonesia yang lumayan lah ya. Dia mantan direktur rumah sakit di India yang cukup besar, tapi dia memilih di daerah yang sangat kecil. Waktu itu jabatannya dia bilang dia hanya sebagai dokter umum. Kita tanya, Prof, kamu sebagai apa di sana? Ya, sebagai dokter umum, dia bilang. Saya mengerjakan semuanya. Bayangkan. Sekelas bedah digestif, ahli bedah robotik, tapi dia mau meninggalkan itu, dia pergi ke sana karena compassion-nya. Jadi apa yang mau saya tunjukkan kepada kita semua adalah bahwa kalau kata dunia, profesionalisme itu harus dihargai, harusnya di rumah sakit besar, semakin kompeten, semakin khusus, semakin subspesialistik, harusnya semakin besar rumah sakitnya, semakin layaklah bayarannya, semakin langka dia punya kompetensi, harusnya dia semakin diperlakukan lebih lah. Tapi Prof. George, karena belas kasihannya, dia rela meninggalkan itu semua. Awalnya dia sebagai dokter umum di sana. Dan setelah dia di sana, katanya yang tadinya pengunjungnya tidak sampai 10, sekarang pelan-pelan bertambah, dan rumah sakit itu akhirnya mulai berkembang. Dan sekarang kita baca-baca di Google tuh, dia menjadi direktur medik di sana. Ya. Nah, teman-teman, saya mau kasih tahu lagi gitu loh, sebagai dokter Kristen, kita tidak boleh sama dunia. Dunia terlalu mengagung-agungkan profesionalisme. Menganggap profesionalisme itu setara dengan pembayaran yang tinggi. Harus diperlakukan dengan lebih dari yang di bawah profesionalismenya. Yang subspesialis harus diperlakukan lebih dari yang spesialis. Yang spesialis harus diperlakukan lebih dari yang dokter umum. Itu tuh adalah bukan nilai-nilai kita, gitu loh. Dari teladan Prof. George kita bisa lihat bahwa orang Kristen harusnya tidak demikian, gitu loh. Nah, apalagi yang mau, ada satu cerita lagi ya. Izinkan saya menceritakan banyak hal ya teman-teman. Ada seorang dokter yang saya kenal ya. 10 tahun yang lalu intervensi nyeri itu tidak banyak dikenal di Indonesia gitu ya. Bahkan untuk mencari ahlinya pun sulit gitu ya. Intervensi nyeri itu misalnya orang nyeri kanker, lalu diblok plexusnya atau apa sarafnya supaya nyeri kankernya hilang. Karena nyeri kanker itu sangat sulit kan diatasin. Udah dikasih morfin, kasih petidin, tetap aja nyeri. Memang dia mati, memang dia siap untuk meninggal, tapi dia kalau bisa jangan dengan nyeri lah dok, saya meninggal gitu ya. Tolonglah dok, ibu saya kesakitan, nggak bisa tidur berhari-hari, saya kasihan. Paling tidak dia bisa tidur nyenyak di akhir-akhir hidupnya supaya dia bisa happy gitu ya. Nah, 10 atau 15 tahun yang lalu itu sulit dikerjakan di Indonesia. Nah, teman-teman, karena menemukan kasus begitu, teman saya ini, anggap aja itu teman saya ya, dia tergerak untuk mempelajari lebih lagi gitu ya. Akhirnya dia googling, terus dia menemukan suatu center pendidikan, kursus, workshop di India.
dia daftar di sana, dia menjadi orang asing pertama, orang Indonesia pertama yang datang ke sana untuk kursus nyeri. Nah, setelah 2 kali ke sana, saya mau tunjukkan teman-teman bahwa Allah campur tangan. Kalau memang kita ada dalam agendanya, Allah campur tangan dalam meningkatkan profesionalisme kita. Nah, kita bisa lihat nih ya dari cerita ini. Nah, waktu dia sedang makan siang di acara workshop itu di India, lagi makan siang, dia duduk di satu meja rame-rame dengan orang India yang lain. Nah, ada yang bertanya, kamu dari mana? Dari Indonesia. Oh, Indonesia, baru pernah ada dari Indonesia di sini. Kamu kerja apa di sana? Ya, cerita-cerita. Kenapa kamu ke sini? Kamu kan dokter saraf. Ya, saya pengen bisa mengobati nyeri kanker. Saya mau bisa lebih lagi dalam intervensi nyeri. Si orang India ini yang baru kenal, come to my place. I will teach you, katanya. Dia itu adalah seorang dokter anestesi ahli intervensi nyeri dari Srinagar. Srinagar itu di Kashmir, ya kan? Come to my place, I will teach you, katanya. Oke, akhirnya janjian. Setelah si dokter ini pulang ke Indonesia, dia mempersiapkan diri, dia terbang ke Srinagar. Nah, di Srinagar ini dokter India tadi sudah mempersiapkan 10 pasien sehari selama 10 hari. Jadi bayangkan, dia waktu tahu ini dokter mau datang, dia sudah siapkan 10 pasien datang tanggal sekian, besok 10 pasien ini tanggal sekian. Selama 10 hari ada 10 pasien untuk dipakai latihan si dokter ini. Dan aku belum pernah ngajarin orang loh, Dokter Yusak, kamulah yang pertama kali aku ajarin, katanya. Hah? Oh, sorry. Nah, akhirnya dia dilatih khusus secara privat, jadi ya, karena dia cuma dia sendiri kan, diajar oleh dokter yang orang India ini. Nah, waktu mau pulang, si teman saya ini bilang, berapa biayanya? Dia sudah deg-degan kali, aduh 10 pasien kali 10 hari, saya harus bayar berapa biayanya? Oh, no. Nggak perlu bayar. Wow. Kamu nggak usah bayar. Loh gimana dong, kan aku sudah belajar di tempatmu. Enggak, kamu nggak usah bayar, katanya. Nah, teman-teman, akhirnya saya mau kasih tahu, kita tuh amazed melihatnya gitu ya. Kalian tahu siapa dokter India ini? Dokter India ini ternyata adalah salah satu penguji internasional untuk sertifikasi intervensi nyeri. Itu bukan kebetulan sebenarnya. Pasti Tuhan mempertemukan mereka di salah satu workshop di meja makan. Saya nggak tahu ya, mungkin Tuhan yang menggerakkan, pasti Tuhan yang menggerakkan hati dokter India ini. Sehingga dia mau menyiapkan 10 pasien setiap 10 hari dan free. Saya pikir, wow, itu kalau kita ada dalam agenda Allah, kalau kita kepunyaan Allah, dan kalau kita didorong oleh compassion, dan kita mau berambisi meningkatkan kemampuan kita karena belas kasihan kita, Tuhan pasti buka jalan. Kenapa Tuhan buka jalan? Karena Tuhan mau orang ini merepresentasikan karya Kristus dalam hidupnya. Jadi teman-teman, tidak perlu khawatir gitu ya. Yang kamu harus khawatirkan adalah tidak perlu khawatir bagaimana kamu meningkatkan profesionalisme kamu gitu. Yang perlu kamu khawatirkan adalah apakah kamu ada pada track yang benar. Apakah kamu ada pada agenda Allah yang benar. Selama kamu pada agenda Allah, maka Allah sendirilah yang campur tangan menolong kamu membukakan jalan. Selama ambisimu itu didorong oleh compassion yang besar, Tuhan yang akan memampukan, Tuhan yang akan membukakan jalan buat kita. Nah, kita sampai kepada bahasan yang 2 terakhir, ancaman bagi profesionalisme di dunia medis. Tadi Kevin udah cerita kelelahan fisik dan mental. Ini pasti membuat compassion kita hilang. Orang kalau fisiknya lelah, pasti mentalnya lelah. Orang kalau fisik dan mentalnya lelah cenderung merasa mengasihani diri dan sulit mengasihani orang lain. Pengennya dia dikasihani, makanya dia jadi lebih sensitif, cepat marah, karena dia lelah secara fisik. Menjadi sinisme, karena mungkin sekarang banyak tuntutan kan di dunia medis, akhirnya membuat kita para ini medis merasa sinis. Jangan sama orang, kalau di tempat saya itu terkenal, yang orang-orang dokter-dokter di sekitar saya tuh bilang, di rumah sakit saya,
yang paling mereka tidak sukai dua, pasien orang Batak dan pasien orang Chinese. Karena itu yang paling suka ngesu, nuntut, komplain. Nah, sinisme akhirnya membuat kita kehilangan compassion. Ya, saya orang Batak, makanya saya berani bilang mengisolasi diri karena merasa sudahlah biarin aja, saya hidup dalam dunia saya sendiri aja gitu loh, daripada saya diributin, daripada dengerin pasien kayak begitu, udah saya nggak usah bergaul dengan orang lain, melihat persaingan di dunia kedokteran, akhirnya dia hidup di dunianya sendiri. Atau enggak, saking kompetennya sehingga dia menjadi playing God. Soalnya dia bisa menentukan ini orang hidup, ini orang mati. Udahlah ini biarin aja, ini hidup karena saya loh. Dia merasa dia sangat berharga, dia sangat berkuasa, dia sangat kompeten. Itu karena terlalu kompeten bisa seperti itu. Lebih menghargai fisik daripada spiritual. Itu kalau orang terlalu meninggikan profesionalismenya tanpa belas kasihan. Dan ini adalah tidak holistik. Tidak holistik ini sih bisa juga karena terlalu spesialistik pelayanan kedokteran. Bisa juga karena BPJS yang membatasin, asuransi yang membatasin, tidak boleh sampai ke sini, cukup di sini, cukup begitu, harus dirujuk, harus apa, ya kan? Sehingga membuat kita tidak bisa menolong dia sampai maksimal. Relativisme moral di apa yang benar di Kupang belum tentu benar di Jakarta. Nah, kadang kita membuat kita jadi bingung berdebat di situ. Materialisme seperti tadi saya sudah singgung, apa yang menjadi dikenal sekarang di banyak, bahkan teman-teman kita yang orang-orang, teman-teman saya sesama alumni yang senior-senior, bagi mereka semakin profesional dia harus semakin tinggi harganya. Kompetitif, ya, bersaing, terus meningkatkan profesionalismenya, kompetensinya, tapi bukan karena compassion, karena dia harus menjadi yang the best. Dia harus menjadi orang yang langka supaya dia dicari-cari oleh banyak rumah sakit, begitu misalnya. Nah, ini lagi profesionalisme identik dengan profitability. Semakin kamu profesional, maka uang kamu harusnya semakin banyak, gitu ya. Tapi tadi kita udah belajar dari cerita Prof. George bahwa itu tidak benar, gitu loh. Tidak identik dengan itu. Nah, apa solusinya? Ya, saya harap kalian tidak bosan dengan HPDT ya. Karena tadi kita sudah lihat bahwa compassion itu, saya pernah diskusi dengan suami saya, Dr. Yusak, mungkin nggak sih orang mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri, seperti yang Allah contohkan sebagai orang Samaria itu? Kalau menurut saya di luar Kristus kita tidak bisa melakukannya. Hanya anugerah Allah lah yang memampukan kita untuk mengasihi, berbelas kasihan pada orang lain. Seperti tadi cerita Kevin, saya juga sebenarnya tidaklah lahir sebagai dokter umum yang berbelas kasihan sama orang. Saya sulit merasa berempati dengan orang yang sakit pinggang. Tapi kalau orang yang mau mati, saya bisa berempati. Orang yang sakit parah, saya bisa berempati. Tapi orang yang sakit kepala, pegel linu, saya sulit berempati. Gitu ya. Tapi kemudian sampai suatu kejadian, saya harus dirawat sebulan di rumah sakit. Disitulah saya belajar bagaimana menjadi pasien, dan disitulah saya baru bisa mulai belajar berempati. Kenapa pasien mengeluh, kenapa dia banyak ngoceh, banyak komplain. Saya bisa mengerti gitu. Saya pikir itu adalah anugerah Tuhan, kesempatan yang Tuhan izinkan untuk saya jadi pasien sehingga Tuhan mau mengasah compassion saya. Nah, teman-teman, kita tidak bisa punya compassion kalau bukan kita ada di dalam Tuhan. Seperti tadi ranting menempel pada pokok anggur supaya dia bisa berbuah. Nggak mungkin kita berbelas kasihan kalau tidak Kristus yang terus menumbuhkan belas kasihan kita. Jadi hubungan pribadi dengan Tuhan itu mutlak, tidak boleh kita tinggalkan. Dan yang penting, yang suka dilupakan adalah Sabat. Sering orang mengabaikan hari Minggu, ya kan? Bahkan koas-koas, sering kalau jaga hari Minggu, ya itu sih, ya kalau koas mungkin udah tidak ada Sabat ya, tapi harus pintar-pintar mengambil waktu di mana dia hanya diam, dia hanya mungkin berdiam diri, baca buku selama Sabat. Karena itu adalah Tuhan yang suruh. Itu 10 perintah Tuhan. Sama dengan jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Kuduskan hari Sabat itu menjadi hal yang penting. Kenapa? Supaya kita tidak kelelahan secara baik fisik maupun secara mental. Karena orang kalau sudah kelelahan, pasti compassion-nya hilang. Kalau dia sudah kelelahan, yang ada dia depresi.
dia pertama mulai mengasihani diri sendiri, akhirnya depresi. Itulah kenapa kita perlu sabat. Baik sabat setiap 7 hari, atau kadang kita perlu, yang sudah jadi alumni, yang sudah bekerja, perlu mengambil cuti untuk bersabat, gitu ya. Salah satu hobi saya adalah traveling sendiri, tanpa suami, tanpa anak. Itu hobi saya, gitu ya. Tapi itu menjadi saya nikmatin karena sering sekali banyak hal-hal baru Tuhan bukakan waktu saya sendiri naik pesawat, saya sedang naik sendiri, lihat-lihat pemandangan di kereta api, baca-baca buku di kedai kopi. Itu tuh saya sering sekali merasa Tuhan menegur saya pada sisi ini. Tuhan mau saya merasa dibukakan untuk lebih lagi di bidang ini, untuk begini. Jadi saya pikir kita harus mulai menata hidup kita untuk mengambil waktu istirahat, bukan cuma setiap hari ke-7, tapi mengkhususkan ada satu hari. Satu lagi, setiap kali saya ulang tahun, biasanya saya cuti kerja. Karena saya pikir saya mau sendiri gitu pada hari saya ulang tahun. Ya, kalau bangsa Israel kan dulu setiap 7 tahun tanahnya harus diliburkan. Jadi sahabatnya mereka bukan cuma hari ke-7, bahkan tahun ke-7 tanahnya harus diliburkan. Tahun ke-50 hutang-hutang harus diliburkan, harus dilunasin. Budak-budak harus dilepas, ya kan? Karena ada sahabat-sahabat yang lain. Nah, bahkan misionaris-misionaris, hamba-hamba Tuhan, mereka setiap tahun ke-7 ada sabatikal. Jadi mereka pulang ke negaranya untuk sabatikal setiap tahun ke-7. Emang kita bukan misionaris gitu? Seorang misionaris aja butuh sabatikal, apalagi dokter jaga UGD. Ya kan? Apalagi koas. Tapi koas kayaknya nggak punya hak sabatikal sampai lulus. Itu mah ya dinikmatin aja. Apalagi dokter spesialis, dokter ICU, dokter jaga. Ya kita harus berani ambil satu hari ya untuk kita berdiam diri, merenung, mengevaluasi, sabatikal, istirahat bukan cuma secara fisik, tapi menyegarkan kembali rohani kita untuk mendapatkan inspirasi yang baru dari Tuhan. Nah ini yang penting, persekutuan tubuh Kristus. Karena tadi ingat teman-teman bahwa konsepnya Pak Petrus, konsepnya Allah terhadap bangsa Israel adalah berupa bangsa. Bukan berupa perorangan, bukan person. Sama, setelah zaman Kristus, konsepnya Allah berupa jemaat, berupa tubuh Kristus. Batu-batu yang menyusun bait Tuhan. Jadi bukan person. Kenapa begitu? Karena memang kita nggak bisa sendiri. Kenapa kamu nggak bisa compassion? Kenapa kamu kehilangan belas kasihan? Karena kamu sendiri. Kamu tidak diasah dengan persekutuanmu, kamu tidak dihangatkan terus dengan persekutuanmu dengan tubuh Kristus, dengan anggota jemaat yang lain. Kamu tidak punya tempat di mana kamu ada tempat komunitas untuk melayani bersama. Sehingga kamu tidak terus terpelihara sebagai bangsa yang terpilih, yang dikuduskan. Dikuduskan di sini bukan suci gitu loh ya, bukan holy, tapi kadus katanya. Jadi dipisahkan, dikhususkan buat Tuhan. Jadi itulah kenapa persekutuan itu mutlak. Oh, ini slide terakhir. Saya ya berdoa kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, menjadi inspirasi yang baru, pencerahan yang baru, baik itu yang koas maupun yang sudah alumni, dokter umum, yang udah spesialis, yang udah tua kayak saya, yang agak lebih tua kayak dokter Suga, dan agak lebih tua kayak dokter suami saya, ya bisa menginspirasi kita untuk terus mengasah compassion dan profesionalisme kita. Karena apa? Karena kita mencerminkan Kristus dalam pelayanan medis kita. Saya serahkan pada Liza. Ada tanya jawab ya? Dok. Iya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih, Dok. Udah ada beberapa pertanyaan yang terkumpul. Yang pertama, pertanyaannya adalah bagaimana kita mengetahui Allah memanggil kita sebagai dokter yang full-time fokus bekerja di rumah sakit misi atau menjadi dokter yang bermisi dimanapun tempat kita bekerja saat ini. Mungkin satu pertanyaan dulu, Dok. Ya, ini berarti temanya panggilan ini ya. Nah, Allah kita itu Allah yang baik, ya kan? Allah pasti mau kita hidup dalam agendanya. Ya kan Efesus 2 ayat 10 kan,
Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Allah siapkan sebelumnya. Dia mau kita hidup di dalamnya. Nyanyanya kecil. Dia mau kita hidup dalam pekerjaan baik yang dia sudah siapkan itu. Itu dulu yang kita pegang. Itu yang kita yakini. Pasti Tuhan pimpin. Cara Tuhan memimpin tiap-tiap orang beda gitu ya. Kalau saya biasanya dimulai dari rasa gelisah. Waktu saya memutuskan untuk mengambil konsultan intensif care, dimulai karena rasa gelisah. Setiap kali saya lihat orang yang dying, saya nggak bisa melakukan apa-apa gitu loh. Saya pikir, gimana ini ya? Saya merasa nggak nyaman gitu ya. Akhirnya itu saya doakan, dan ada yang bilang, kamu ambil KIC bisa, internis bisa loh ngambil KIC, waktu itu bisa. Akhirnya saya beranikan melangkah, sambil saya terus berdoa. Dan ternyata pintu dibuka gitu loh, rumah sakit mengizinkan, terus saya daftar, ternyata lulus, terus saya masuk. Di dalam pun saya bergumul, karena tangan saya bukan tangan yang terampil. Tapi Tuhan selalu menjawab gitu loh. Nah, jadi sebenarnya itu yang kita yakinin, Tuhan sendiri yang akan pimpin kita, asal kita punya hati yang memang murni mau melakukan agenda Tuhan. Tuhan punya cara yang berbeda-beda pada tiap orang. Dan jangan takut untuk melangkah selama niatmu adalah murni untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan punya cara untuk menarik kita kalau kita salah ambil pilihan. Saya dulu pernah memutuskan untuk keluar dari pegawai negeri, untuk full di rumah sakit swasta, karena saya mau jadi staf pengajar di rumah sakit swasta, di perguruan tinggi swasta. Saya mengundurkan diri, kemudian setelah sebulan saya kerja di rumah sakit swasta, perguruan tinggi swasta itu, rumah sakit pendidikan swasta itu, saya dipanggil oleh orang kepegawaian. Dokter, pikir-pikir dulu ya, kita nggak mau teruskan surat pengunduran diri dokter. Jadi akhirnya saya balik. Nah, waktu itu sebenarnya saya bergumul, benarkah Tuhan mau saya pindah keluar dari PNS untuk kerja di situ? Tapi kemudian Mazmur 139, waktu saya saat teduh, Mazmur 139 itu seperti bicara pada saya. Di situ dikatakan, Tuhan kau maha tahu, aku ke timur kau ada di sana. Aku taruh tempat tidurku di dunia orang mati, kau ada di sana. Di dasar laut, engkau ada di sana. Engkau akan menarik aku, gitu ya. Nah, itu yang akhirnya membuat saya berani melangkah. Karena saya pikir, kalaupun saya salah, Tuhan bisa tarik saya balik. Dan itu terbukti. Ya sebenarnya saya salah, berarti Tuhan tarik saya balik, akhirnya saya sampai sekarang di rumah sakit Tarakan. Nah gitu, jadi gumulkan, doakan, semakin kamu dekat dengan Bapa di surga, semakin kita peka sama pimpinannya, asal kita punya hati yang murni, hanya mau melakukan agenda Tuhan, ya jangan takut melangkah. Tuhan punya cara untuk pimpin tiap-tiap orang dengan cara yang berbeda-beda. Itu menurut saya. Oke, makasih banyak dok untuk jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi mengenai dalam kondisi seperti ini dok, COVID-19 seperti ini, bagaimana kita tetap menjaga compassion dan profesionalisme kita, apalagi tengah kondisi kayak gini, banyak masyarakat itu yang mulai berkurang kepercayaannya kepada tenaga medis. Dan selain itu, bagaimana juga supaya kita jangan malah terlalu terlibat secara emosional dengan pasien-pasien COVID ini, karena kebanyakan pasien itu merasa terlalu tersiksa atau ketakutan gitu dok. Oke, saya pikir solusinya seperti sama ya. HPDT itu penting ya, hubungan pribadi dengan Tuhan itu yang menjaga hati kita selalu. Terus kalau menurut saya ya, saya kok kurang setuju dengan terlalu terlibat secara emosional. Saya pikir emang terlibat secara emosional, benar-benar bisa merasakan, saya pikir bukankah itu yang Tuhan mau? Tapi ingat, kita itu tubuh Kristus ya. Kita punya banyak teman, rekan lain yang bukan dokter yang bisa kita libatkan. Misalnya, kita bisa panggil, itu yang saya pikir yang belum dijamah oleh orang-orang pelayanan ya. Saya sering lihat orang yang akhirnya meninggal sendiri. Saya ada salah satu teman bapak teman saya yang meninggal. Saya bilang, Kak, bapakmu meninggal, siapa yang nungguin? Ya nggak ada lah, siapa yang berani masuk, Mar? Kami kan semuanya juga udah usia hampir 50. Ada yang diabetes, adik gue hipertensi, ya nggak berani kami masuk.
Kebayang nggak sih teman-teman, dia tinggal di kamar itu sendiri menghadapi kematiannya gitu loh. Saya waktu dengar itu saya sedih loh. Dan saya pikir kalau ada orang yang merasa sedih seperti itu, dia bisa libatkan. Makanya kenapa saya tidak terlalu setuju sekali kalau kita tidak bersekutu dengan profesi lain gitu loh. Saya sangat mendorong teman-teman untuk bersekutu juga dengan profesi lain supaya kita bisa melibatkan mereka. Kita kan bisa sharingkan, ayo dong bikin pelayanan, kita bikin video konseling kah untuk atau Zoom kah, tinggal titipkan HP terus kita Zoom dengan Bapak itu kan bisa gitu loh. Dan itu tidak harus dokter. Itu bisa dikerjakan oleh orang lain, rekan-rekan kita yang lain yang punya beban di situ gitu loh. Jadi persekutuan tubuh Kristus, ingat tubuh Kristus itu tidak pernah dokter saja atau perawat saja. Tubuh Kristus itu berbagai profesi. Dan itu saya bilang, mari PMDK, kita juga harus gaul, kita harus bersekutu, kita harus melayani juga bersama-sama dengan profesi lain. Karena kita tidak bisa melayani secara medis sendiri. Gitu. Kalau menurut saya sih, jadi kalau kamu punya terlibat secara emosi, ya kamu doakan dan minta hikmat Tuhan. Kita bisa berjejaring, kita bisa membentuk yang lain gitu ya. Misalnya waktu itu kami melihat di berita ada yang mati kelaparan di Serang. Wah itu tuh membuat beberapa orang merasa tidak enak, merasa nggak nyaman gitu ya. Kok kayaknya bisa ada orang mati di kota besar, Serang ya kota besar ya kan teman-teman. Akhirnya Perkantas Banten dan beberapa kelompok profesional, ya, ada dokter, ada sarjana insinyur, ada guru, bergabung bersama, kita bikin gerakan bahu-membahu untuk akhirnya memberi sembako buat orang-orang di Serang sampai ke Baduy Luar, ya, sampai ke Pandeglang, Cilegon, gitu ya. Jadi rasa terlibat secara emosi itu sampai bisa bikin gelisah loh, karena menonton TV ada yang mati kelaparan di kota besar selama COVID. Nah, itu mungkin jangan-jangan itu cara Tuhan untuk bicara, ayo do something gitu ya. Nah, jadi jangan ditiadakan gitu. Ya didoakan terus ayo bergerak. Oke. Tadi ada yang nggak kejawab nggak sih? Oh ya, memandang kita agak sinis ya. Saya pikir ya mungkin itu harusnya mendorong kita ya. Dulu zamannya saya ngambil konsultan ICU adalah masa di mana waktu itu saya bekerja di Rumah Sakit Sulianti Saroso. Pertama kali SARS. Teman-teman mungkin masih SD kali apa SMP. SARS, jadi bukan yang COVID-19. SARS yang pertama kali ada. Nah, waktu itu di Rumah Sakit Sulianti Saroso belum ada konsultan ICU-nya. Dan anestesinya tidak ada yang tertarik ambil konsultan ICU. Pasien kami bermatian. Sampai orang tuh melecehkan, namanya rumah sakit infeksi. Kok nggak bisa ngerawat pasien SARS sih? Ya sudahlah, akhirnya dialihkan ke Persahabatan. Padahal secara rujukan nasional untuk infeksi adalah Rumah Sakit Sulianti Saroso yang di Sunter. Ingat nggak? Nah, hal itu akhirnya mendorong saya harus ambil konsultan ICU. Nggak bisa begini. Rumah sakit ini masa tidak bisa merawat orang yang critical care infeksi. Padahal ini rumah sakit infeksi. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, justru kesinisan masyarakat itu sebenarnya karena kita tidak kompeten. Kenapa masyarakat meragukan kita? Ya karena memang kita kurang kompeten. Jadi harusnya itu yang membuat kita, memacu kita untuk meningkatkan kompetensi kita. Tapi sekali lagi kita harus bertanya sama Tuhan, itu agenda Tuhan buat aku enggak? Karena kalau bukan agenda Tuhan buat kita, maka kita tidak akan bisa maksimal di bidang itu. Kenapa tadi Paul Brand bisa maksimal? Kenapa dokter tadi yang intervensi itu bisa maksimal? Karena dia ada di jalur yang benar, di agenda yang benar, sehingga Tuhan campur tangan. Sampai ada orang asing yang ngajarin dia secara free. Seperti itu. Saya pikir harusnya bisa menjawab ya. Oke, makasih banyak Dr. Maria untuk jawaban-jawabannya. Mohon maaf di sini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi sesi tanya jawabnya kita tutup sampai di sini aja dulu. Mohon maaf, mungkin ada pertanyaan yang belum bisa terjawab. Mungkin lain kali kita bisa bertemu atau mungkin ada yang mau bertanya ke teman-teman yang lain juga boleh. Mungkin ada ini pesan akhir mungkin dari Dr. Maria yang bisa kita ambil, petik, dan kerjakan setelah ini.
Oke. Aduh, saya nggak pinter deh ngambil kata-kata. Ya, saya mau apa ya? Apa istilahnya? Apa istilahnya? Kata penutup ya. Ya, kita harus mengejar profesionalisme dan terus menumbuhkan compassion kita sampai semaksimal mungkin. Karena apa? Karena kita mempresentasikan karya Kristus melalui profesi kita. Jadi, sebagai profesi medis maupun paramedis, kita harus maksimal di bidang profesional kita. Kita harus maksimal dalam compassion kita. Karena orang kita adalah imamat yang rajani. Orang melihat Allah melalui hidup kita. Kita menjadi perantara yang membawa orang datang kepada Allah. Kiranya ini menjadi berkat buat teman-teman dan kita semuanya. Terima kasih Dokter Maria. Mungkin tutup dalam doa, boleh dari Dokter Maria langsung. Dokter Suga tutup doa bisa? Dokter Suga masih ada kah? Ya, oke. Apa nama Masih. anak? Christian nama anaknya. Anaknya pakai. Tutup ya. Oke. Bapak di surga, kami bersyukur untuk acara pada malam ini, Tuhan. Seberapa anak-anak-Mu, Tuhan, berkumpul di sini. Kami bersyukur kami ditempatkan, Tuhan, melalui dunia medis, di mana Engkau sendiri memberikan banyak contoh dalam Alkitab, bahwa kami bisa membawa diri kami untuk terjun di dalam misi Tuhan. Kami mohon Tuhan memberikan kami yang masih studi ini, Tuhan, kekuatan firman-Mu yang terus kami gali, dan Roh Kudus yang senantiasa memimpin kami, sehingga kami boleh terus dipakai Tuhan, dan makin meningkatkan keberadaan kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan, dan kami merupakan surat yang terbuka yang bisa dibaca oleh banyak orang. Dan kami mohon juga kiranya anak-anak-Mu ini semua, Tuhan, satu persatu berharga di hadapan Tuhan, dan Tuhan yang akan memberikan kelengkapan masing-masing. Terima kasih Bapak. Bapak, kami bersyukur juga untuk Dokter Maria yang sudah membawakan firman-Mu dan membagikan sharing kehidupannya. Kiranya Tuhan yang memberkati dia, suaminya, anaknya yang juga dokter, Tuhan, semuanya boleh melayani Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah. Tuhan memakai medis perkatas ini menjadi saluran berkat untuk anak-anak, untuk mahasiswa kedokteran di mana-mana tempat, untuk para medis, perawat, dan Dokter Kiki. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kiranya Tuhan yang terus memberkati perkantas. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus yang mencintai kami berdoa. Amin. Terima kasih ya Dokter Suga. Ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta. Diminta kepada pewarta untuk Baik, selamat malam teman-teman semua, rekan-rekan medis. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bisa ikut dalam PMDKJ hari ini. Ada beberapa warta yang akan saya sampaikan. Saya perkenalkan dulu, nama saya Gloria. Saya alumni FKUI 2011. Next. Oke, jadi teman-teman semua, di PMDKJ ini teman-teman juga tetap bisa memberikan persembahan yang nantinya bisa ditransfer melalui rekening BCA ataupun melalui OVO, GoPay, dan Dana ke nomor yang sudah tertera di slide. Teman-teman bisa foto ataupun screenshot supaya nanti bisa dikirimkan. Dan seluruh persembahan di ibadah PMDKJ pada hari ini akan diberikan kepada Task Force Perkantas
untuk mendukung tenaga medis di garda terdepan. Lanjut. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk pelayan pada hari ini, untuk Dr. Maria sebagai pembicara, juga Dr. Gigi Lisa dari FKG UI 2012 sebagai MC, pemusik David Domingo, Sarjana Ilmu Komunikasi, dan juga untuk sharing alumni dari Dr. Kevin. Terima kasih untuk pelayanannya, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Next. Ya, kami mengingatkan kembali bahwa PMDKJ ini memiliki visi dan misi, yaitu visinya menghasilkan dokter dan dokter gigi yang memegang teguh identitasnya sebagai murid Kristus dalam mengerjakan panggilan Allah. Dan misinya adalah menjadi wadah pemuritan dan wadah pengutusan bagi koas atau profesi dan juga alumni dalam mengerjakan panggilan Allah di dalam hidupnya. Lanjut. Next. Oke, ada beberapa kegiatan yang akan kami umumkan pada hari Sabtu besok tanggal 29 Agustus 2020 ada 2 kegiatan yang bisa teman-teman ikuti. Yang pertama, ada webinar tentang panggilan hidup yang diadakan PMK Kedokteran UNS. Di sini teman-teman akan mengikuti beberapa sesi dengan pembicara dan tema yang menarik yang bisa diikuti dari pukul 9 pagi sampai 3 sore via Zoom. Bila memerlukan informasi lebih lanjut, teman-teman dapat menghubungi kontak person yang sudah tertera. Poster ini juga bisa difoto dulu atau di screenshot. Lanjut, di hari yang sama juga, hari Sabtu, pada jam 10 pagi sampai setengah 1 siang, ada puncak doa. Jadi sebenarnya dari tanggal 24 sampai 28 besok, Agustus, Perkantas mengadakan Hari Doa Puasa Nasional dengan tema Bagi Indonesia Ku Bawa Doaku. Dan pada hari Sabtu itu adalah acara puncaknya dengan pelayan firman Kak Flaviana Tagung dan juga sharing oleh Yuun Opu Sunggu. Teman-teman bisa menghubungi narahubung juga yang sudah tertera di poster. Lanjut. Nah, di hari Minggu pada tanggal 30 Agustus juga ada 2 kegiatan yang bisa teman-teman ikuti. Yang pertama adalah Persekutuan Alumni Kristen Jakarta yang bisa diikuti dari jam 4 sore sampai setengah 6. Ini juga dilakukan via Zoom. Namun hanya terbatas untuk 85 peserta. Teman-teman bisa mendaftarkan diri di link yang sudah tertera di poster. Selanjutnya, pada tanggal 30 Agustus juga ada ibadah raya alumni Perkantas Jakarta dari jam 7 malam sampai jam 9 malam dengan pembicara Pendeta Dr. Insinyur Mangapu Sagala. Teman-teman bisa mendaftarkan diri terlebih dahulu di link yang sudah tertera ataupun menghubungi kontak yang juga ada di poster. Oke. Ya, saat ini saya memberikan kesempatan bagi teman-teman kira-kira 3 menitan untuk bisa mengisi kuesioner evaluasi dan KTB di link yang sudah tertera atau menyekan QR code yang sudah ada di halaman ini. Ataupun dari pengurus juga akan share linknya di kolom chat. Saudari Yvonne bisa share linknya. Saya beri waktu 3 menit untuk mengisi. Jika ada yang bingung dalam mengisi kuesionernya, teman-teman bisa bertanya di kolom chat.
30 detik lagi ya teman-teman. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengisi kuesioner evaluasi dan KTB-nya. Oh ya, ada pengumuman tambahan. Jadi semua video lagu dan rekaman khotbah yang ada di PMDK, ibadah PMDKJ akan diupload di akun YouTube Perkantas Jakarta. Jadi bila ada yang mungkin tadi ikutnya di tengah-tengah, masih bisa mengikuti, nanti dilihat di akun YouTube Perkantas Jakarta. Sekarang kita akan masuk dalam persekutuan doa. Ada berapa pokok doa yang nanti akan kita doakan secara bersama-sama. Di sini saya share juga pokok doanya di kolom chat. Sebentar. Oke. Mari teman-teman semua kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk persekutuan pada sore malam hari ini, di mana kami bisa belajar dari Engkau sendiri yang mengerjakan segala sesuatunya dengan penuh belas kasihan dan juga dengan secara holistik. Terima kasih Tuhan untuk menjadi teladan yang sempurna bagi kami, khususnya dalam profesi kami sebagai tenaga medis. Saat ini Bapa, kami mau menaikkan beberapa pokok doa kami, kiranya Tuhan yang mendengar setiap permohonan doa kami dan Engkau menjawabnya seturut dengan kehendak-Mu. Teman-teman, mari kita berdoa untuk pokok doa yang pertama. Doakan kesadaran masyarakat akan pencegahan penularan COVID dengan mengikuti kebijakan pemerintah, misalnya dengan menghindari kumpul-kumpul atau berada di tempat umum, dengan memakai masker, cuci tangan, maupun jaga jarak. Kita doakan pokok doa yang pertama bersama-sama. Pokok doa yang kedua, kita juga doakan untuk rencana pengaktifan sekolah secara tatap muka, supaya dapat dipertimbangkan kembali secara bijaksana oleh pemerintah maupun di pihak sekolah, agar tidak menambah klaster penularan COVID-19. Mari kita berdoa untuk pokok doa yang kedua. Yang ketiga, kita juga doakan untuk para pasien maupun sejawat kita yang terdiagnosis COVID-19, supaya Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan, dan juga penghiburan. Kita juga doakan para sejawat lainnya, supaya Tuhan yang memberi kesehatan serta kekuatan ekstra dalam melayani setiap pasien. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami menyerahkan di masa-masa yang sulit ini, pandemi COVID, semakin banyak pasien yang semakin hari semakin bertambah kasusnya. Tapi kiranya Tuhan, Engkau yang berkarya, Engkau yang bekerja supaya kedepannya bisa semakin turun, tidak semakin banyak Tuhan, dan juga pasien yang sembuh semakin banyak. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan berkarya melalui pemerintah yang memberikan kebijakan, mengambil keputusan supaya mereka bisa mengambil keputusan yang terbaik sesuai dengan yang Tuhan juga kehendaki. Kami juga berdoa melalui firman yang kami dapatkan hari ini, supaya kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami, dalam kehidupan profesi kami, dan kami sebagai anak-anak Tuhan dapat melayani setiap pasien yang Tuhan percayakan kepada kami secara profesional menurut keilmuan yang kami miliki, dan terus mengembangkannya serta dengan belas kasihan yang daripada Tuhan, sehingga setiap pasien kami dan setiap bahkan keluarga mereka bisa melihat Allah di dalam diri kami, dan kehidupan kami dapat menjadi kesaksian bagi setiap pasien maupun keluarganya. Kami juga berdoa, bersyukur untuk pelayanan hari ini dan juga setiap pelayan yang boleh melayani. Ada Dr. Maria, Liza, David, Dr. Kevin, dan setiap pengurus yang juga ikut mempersiapkan pelayanan ini, juga setiap jemaat yang bisa mengikuti persekutuan secara online ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini. Kami berdoa supaya Tuhan senantiasa memberikan berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami, kesehatan kami, pekerjaan, dan setiap hal yang kami kerjakan. Dan terlebih kami dapat melakukan segala sesuatu setiap saat hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Allah, teruslah berkarya dalam kehidupan kami, Roh Kudus yang terus mengingatkan kami agar kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa dan permohonan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya serahkan kembali ke Liza. Ya, selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan yang bisa ditransfer melalui tadi rekening BCA, GoPay, Dana, ataupun OVO, yang nanti nomornya akan tertera di slide video lagu. Persembahan yang terkumpul seperti tadi yang sudah diwartakan akan diberikan kepada Task Force COVID-19 Perkantas. Mari kita mengumpulkan persembahan dan sekaligus mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan lagu Filled with Compassion, bait yang pertama dan yang ketiga. Filled with compassion for all creation, Jesus
meminta dengan kasih kepada Dr. Maria untuk bisa membawakan doa penutup. Mari kita bersatu dalam doa untuk menutup ibadah kita malam hari ini. Bapak, kami sangat menikmati persekutuan PMDK pada sore hari ini, malam hari ini. Kami merasakan Allah hadir, berbicara, menegur, memperbaharui visi kami, memberi kami inspirasi baru. Terima kasih Tuhan, dan kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu terus bekerja, memimpin kami, untuk mendorong kami untuk lebih lagi meningkatkan profesionalisme kami dan mempertajam rasa belas kasihan kami. Bapak di surga, kami mau menyerahkan setiap pelayanan kami dalam profesi kami, baik itu yang koas maupun yang bekerja sebagai dokter umum, sebagai yang maupun dokter spesialis, maupun yang sedang mengambil pendidikan residen, ataupun apapun itu, kiranya Tuhan menolong kami di masa-masa pandemi ini untuk boleh terus kuat di dalam Tuhan, untuk boleh terus menjadi terang Tuhan di tengah-tengah masa yang sulit ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan pelayanan PMDK selanjutnya ke depan, ke dalam tangan pimpinan Tuhan, agar PMDK menjadi komunitas di mana Tuhan boleh memakai anak-anak Tuhan melalui pelayanan ini. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan sisa jam kami pada hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Amin. Abang, kakak, dan teman-teman semua boleh dipersilakan untuk mengambil saat teduh masing-masing.